Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Baik, terima kasih. Kita akan belajar. Ya, tadi kita sudah belajar tentang kanker serviks. Sekarang kita akan belajar tentang cara mencegah kanker serviks bagi praktisi manajemen pariwisata. Diketuai langsung oleh Dr. Unede Markus Yombing SPLG Kidmor dengan tutornya saya boleh Wati, Sarjana Teknik Magister Manajemen Pariwisata Certified Master Trainer. Lalu ada rekan anggota saya Pak Fadli Ilyas SEI Magister Manajemen dan Ibu Dewi Trigonolasari. Oke, kita akan bicara tentang kepariwisataan. Definisi kepariwisataan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang atau negara serta interaksi wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemda, dan pengusaha. Sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan dilakukan secara sukarela dan sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Wisatawan sendiri adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Yang next, industri pariwisata. Apa sih? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, industri pariwisata merupakan kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Nah, hubungan antara industri pariwisata dengan kanker serviks apa? Ya, ini hubungannya. Kalau kita bicara tentang industri pariwisata, kita bicara tentang pelayanan, penyediaan makanan, dan penyediaan minuman. Lalu dari kesehatan, kita bicara tentang kebersihan lingkungan, pergaulan, makanan dan minuman sehat. Kita lihat ya, penyebab kanker serviks. Ya, kalau kita perhatikan, tadi yang sebelumnya Pak Farizal, ya, ada stop pergaulan bebas, no drug, no smoke, ya, pengaruh nggak? Pengaruh. Ya, pacaran dini kira-kira pengaruh nggak? Pengaruh. Oke, jadi kita udah tahu ya hubungannya antara industri pariwisata dengan kanker serviks. Katakan tidak pada free sex, oke, setuju ya? Setuju. No drugs, setuju? Setuju. No fly. Oke ya, pergaulan bebas. Nah, kalau kita bicara tentang kanker serviks, saya akan mengulas sedikit, silakan. Ini adalah bentuk dari kanker serviks. Wow. Ya. Jadi ini adalah gambar perpengaruhnya di mana. Masih ingat ya tadi yang dijelaskan oleh Pak Dr. Unedo? Oke, lanjut. Wanita 527.624 jiwa meninggal, 265.653 50% sendiri. Ya, lanjut. Ya. Ini adalah salah satunya penyebab-penyebabnya. Jadi kalian bisa melihat gejalanya adalah keputihan yang sukar sembuh, pendarahan spontan atau sesudah berhubungan, ada nyeri di panggul, penurunan berat badan, gangguan BAB dan BAK. Oke, tadi kita udah bicara tentang IPA, pap smear, DNA dan kolposcopy. Nah, ini seperti ini ya deteksinya. Lanjut Pak. Oke, lanjut. Tes IPA, inspeksi keuangan semesta, murah, mudah dan akurat ya, bisa dilihat negatif dan positif dalam kondisinya seperti ini. Lanjut. Ya, ini adalah alat dan bahan dari IPA. Lanjut Pak. Oke. Penanganan kanker serviks ada dari pencegahan, deteksi dini dan pengobatan. Tadi kita sudah bahas. Lanjut. Pelaksana IPA ada dokter spesialis, bidan, dokter, perawat, terlatih. Yes, ini adalah pilihan terapi yang bisa dilakukan. Ini ada rekomendasi vaksinasi HPV, tadi kita sudah bicara panjang. Ya, oke. Ya,
bagaimana dokter menyuntikannya ya. Lanjut. Oke, thank you. Terima kasih sudah. Terima kasih. Jika hasil tes sendirinya menunjukkan kelainan sel dan bagaimana dampak kanker serviks pada kesehatan mental dan kualitas hidup pasien. Terima kasih. Organ genital wanita berbentuk seperti segitiga, ya. Jadi segitiga itu ada yang namanya indung telur atau ovarium, ya, atau namanya ini rahim, ya, atau badan rahim uterus, dan ada yang namanya mulut rahim atau serviks. Kadang-kadang wanita itu bingung. Kalau kelainannya indung telur, kita sebut dengan kista, ya. Jadi kistoma ovarii. Ingat, indung telur itu setiap bulan menghasilkan sel telur. Jadi setiap bulan keluar sel telur, ada spermanya masuk, terjadi pembuahan. Jadi kalau kelainannya pada indung telur, biasanya tidak ada sel telurnya. Akibatnya sering terjadi infertil atau susah punya anak atau tidak subur. Ya, itu namanya penyakit kista. Kalau ini rahim, namanya uterus. Fungsinya rahim apa? Untuk yang namanya siklus haid setiap bulan ya wanita ya. Mungkin ada yang 2 hari sampai 7 hari. Setiap bulan dia akan menebal ya. Dan ini fungsi tempat bertumbuhnya janin atau badan rahim ya. Jadi kalau terganggu rahimnya, otomatis dia susah punya anak ya. Jadi kalau ada wanita susah punya anak, kemungkinan pertama adalah adanya kelainan pada indung telur. Dan kalau misalnya perdarahannya sering banyak ya, maaf kalau menstruasinya banyak atau manusia wanita sudah menopause, haidnya banyak, hati-hati, kemungkinan ada yang namanya penyakit miom. Nah, kalau kanker serviks beda lagi. Kanker serviks adalah kanker yang menyerang mulut rahim. Jadi dia tidak menyerang indung telur, tidak menyerang rahim, tapi dia menyerang. Ibu siapa? Oh, Bu Samiati, oke. Mendapat imunisasi. Baik, terima kasih.